Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau ngobrol sama seorang calon pengacara klub Inter Milan ya. Amin. Inter Milan boleh, Chelsea boleh. Chelsea. Yang penting biru ya. Iya, Baik, boleh Kak Kiki kenalan sama teman-teman dulu? baik. Selamat siang waktu Belanda semuanya. Saya Fikri Aulia Assegaf, saya biasa dipanggil Kiki. Saya dari angkatan 7 KB TK SD SMP Anissa. Kemudian saya juga angkatan 3 dari SMA Izada. Saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan master saya di Tilburg University di Belanda. Saya mengambil disiplin ilmu hukum, khususnya business law. Nah, sebelumnya saya berpraktek sebagai advokat dan juga praktisi hukum selama kurang lebih 5 tahun di salah satu kantor hukum di Jakarta. Kemudian setelah mengambil pengalaman kurang lebih 5 tahun, saya merasa sudah saatnya saya untuk memoles ilmu. Akhirnya saya lanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2. Gitu kurang lebih, teman-teman. Masih muda, kayak pengalaman ya. Insya Eh, Allah. Mungkin boleh Kak Kiki to the point. Jadi mungkin perjalanan Kak Kiki mengambil Fakultas Ilmu Hukum di UI ya sebelumnya ya. Iya, sebelumnya di Di UI. UI ceritanya seperti apa dan kemudian sekarang di Belanda stepnya gimana? Mungkin intinya gimana sih kok bisa sampai ke Belanda? Ceritanya seperti apa? Oke. Sebenarnya singkat ceritanya, setelah saya dari SMA Izada, saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di situ saya masuk angkatan tahun 2014. Pada saat di sana saya mulai mencintai ilmu hukum. Saya ngerasa wah ini ilmu yang paling apa ya, yang paling relate dengan saya dan saya ngerasa ilmu hukum ini ilmu yang paling bisa diterapkan di berbagai bidang. Dalam arti nggak perlu untuk menjadi advokat atau lawyer untuk apa mendalami ilmu hukum, tapi segala aspek pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari itu pasti ada kaitannya dengan hukum. Nah, dari situ saya mulai mencintai ilmu hukum. Kemudian setelah 4 tahun saya berkuliah, saya mengambil peminatan memang hukum ekonomi. Saya mencintai hukum ekonomi dan juga hukum bisnis, di mana uh, saya ingin mencari tahu bahwa peran seorang advokat atau seorang konsultan hukum dalam mengawal transaksi bisnis itu seperti apa. Nah, itu kurang lebih gambarannya yang saya pelajari selama 4 tahun. Setelah itu, saya masuk ke dalam dunia pekerjaan. Saya bekerja di kantor hukum kurang lebih 5 tahun seperti yang saya bilang tadi. Nah, setelah saya berpraktek 5 tahun, di situ saya mulai semakin tajam cita-cita saya dan juga pikiran saya, bagaimana saya bisa semakin memahami ilmu tentang hukum bisnis. Karena ketika Anda bekerja di sebuah kantor hukum, terutamanya adalah corporate law firm ya, itu seringkali menangani perkara-perkara perusahaan. Salah satunya adalah transaksi-transaksi korporasi. Nah, dari situ saya karena berpengalaman di mengawal transaksi seperti itu, saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang ilmu hukum bisnis secara internasional. Nah, dari situ saya mulai cari-cari universitas yang punya background kuat tentang international business law. Sambil saya juga cari-cari beasiswa dan lain sebagainya. Setelah saya cari-cari kurang lebih persiapan itu semenjak COVID 2020 menjelang akhir. Saya baca-baca berbagai macam artikel dan juga tentang terutamanya tentang bagaimana hidup di luar negeri. Saya cocoklah di Belanda. Menurut saya Belanda itu negara yang secara jam masih nggak beda jauh sama Indonesia. Lalu secara makanan terutama kita masih cocok, masih gampang di sini nyari makanan-makanan Indonesia. Dan yang ketiga saya punya keluarga di Belanda. Hmm. Akhirnya dari situ saya menunjuk Belanda. Setelah Belanda saya pilih sebagai negaranya, saya cari universitasnya. Nah, setelah saya cari universitasnya, ada banyak pilihan pada saat itu. Tapi yang universitas yang punya background kuat tentang international business law itu adanya di Tilburg University.
di kota Tilburg. Nah, akhirnya saya cari requirement-nya apa aja. Setelah saya lihat-lihat requirement-nya, saya mulai penuhi. Plus saya cari-cari juga beasiswa. Nah, alhamdulillah dari tahun 2022 awal hingga 2022 pertengahan kurang lebih bulan Juni kemarin saya penuhi semua persiapan tersebut. Dari sebelumnya memang saya sudah siapkan. Nah, alhamdulillah hasilnya keluar di bulan Juli. Saya juga akan terima beasiswa untuk melanjutkan ke Tilburg University. Akhirnya saya putuskan untuk berangkat dan cuti sementara dari dunia lawyering. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Oh iya iya. Kalau boleh tahu proses seleksinya seperti apa Kak Gigi? Kan nanti dapat beasiswa juga ya. Seleksinya seperti apa? Sebenarnya kalau beasiswa itu kan banyak beasiswa itu ada dari pemerintah kita misalnya LPDP, ada dari pemerintah Belanda misalnya Stunet disebutnya, ada lagi juga dari pemerintah Belanda lainnya disebutnya OTP Orange Tulip Scholarship, OTS sorry, ada juga dari universitasnya. Nah, ini semua saya apply pada saat itu. Karena saya lempar bola aja lah ibaratnya, gol atau enggak urusan lain. Alhamdulillah golnya di beasiswa yang dari kampus. Seleksinya bagaimana? Jujur tidak terlalu seketat seleksi LPDP. Kalau LPDP itu kan dia punya 3 tahap. Nah, yang ini seleksinya hanya tahap administrasi. Jadi hanya dokumen-dokumen yang dilihat seperti CV, terus IELTS, terus background pendidikan, terus motivation letter, terus recommendation letter, seperti itu. Nah, dari situlah mereka melakukan proses seleksi kurang lebih 2 bulan lah, keluarlah pengumumannya. Tapi masing-masing beasiswa ini memang punya plus minus. Nggak semua kayak LPDP yang cover seluruhnya. Yang saya dapatkan ini, dia cover biaya sekolah, seperti itu. Oh iya iya. Untuk motivation letter dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda, Gigi? Dalam bahasa Inggris, Oh, semua dalam bahasa Inggris. iya, iya. Karena program yang saya pilih memang pengantarnya bahasa Inggris. Saya juga nggak bisa bahasa Belanda, Pak. Iya iya. Kemudian biaya kuliah nih, biaya kuliah dan biaya hidup di Belanda seperti apa? Kalau biaya hidup dan biaya kuliah ini relatif. Halo, ini relatif. Kebetulan memang saya tinggal di kota Tilburg. Kota Tilburg itu nggak terlalu nggak terlalu mahal biaya hidupnya di sini. Kalau di compare sama di kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam yang memang kota bisnis, ini nggak jauh lah dibandingin mereka. Nah, tapi memang seminim-minimnya biaya hidup tetap aja di Eropa. Nggak bisa dibandingin di Indonesia yang jauh lebih murah. Nah, ngakalin ya, kita harus pinter-pinter masak, Pak. Jadi saya sering beli bahan-bahan yang udah, alhamdulillahnya itu tadi, di sini banyak bahan-bahan Indonesia. Nah, udah gitu kayak misalnya ayam, ikan itu juga udah jadi, udah dipotong-potong gitu. Jadi kita tinggal sederhananya kita tinggal marinasi, kita kasih bumbu, kita goreng, beres. Beras juga nggak susah carinya di sini. Bahkan kerupuk aja ada di sini. Nah, dari situ ya udah akhirnya kita pinter-pinter hematnya begitu. Kita cari ayam mentah, kita cari bumbu, kita sering-sering masak. Oh, udah deh. Kalau jajan terus-terusan pasti boncos, Pak. Jadi harus sering-sering pinter-pinter untuk menghemat uang dengan ya caranya masak. Kalau pengen ngopi daripada kita keluarin duit 2-3 euro untuk ngopi, mendingan kita beli kopi hitam kita buat sendiri di rumah lebih gampang. Begitu. Nah, kalau soal biaya kuliah, kebetulan juga di Tilburg ini kurang lebih sama seperti di beberapa negara beberapa universitas Eropa lainnya. Kalau normalnya itu setahu saya untuk fakultas hukum master ya, program master itu 11.000 euro kurang lebih tahun ini. Tahun ini. Tapi setiap tahun dia berubah kayak begitu sih. Memang harus sering-sering dan baca-baca beasiswa. Ada aja pasti di mana aja peluang itu memang. Harus meluangkan waktu ke situ. Sekarang semester berapa? Nah, kebetulan program saya ini hanya 1 tahun. Ini sekarang saya semester 1, Pak, masih. Tahun depan, semester depan, habis Januari ini, habis musim dingin, kita udah mulai tesis.
Ya, ya, ya. Sejauh Jadi ini satu selama, tahun, hmm, kenapa, ya kenapa Pak? selama 6 semester, selama 6 bulan ini ya berarti ya. Iya, Hmm. heeh. Ada kendala tidak? Ada kendala tidak yang dialami selama 6 bulan pertama di Hmm, Belanda? kendala yang dialami mungkin kalau untuk perkuliahan, alhamdulillah sejauh ini belum. Memang karena program yang cepat hanya setahun, jadi memang kuliah itu padat, banyak Hmm. tugas, banyak juga eh, apa ya ketemu kelompok, tugas kelompok dan lain-lain itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau kendala mungkin lebih ke makanan aja sih. Jujur saya kangen sekali Pak mau makanan-makanan di Indonesia. Walaupun di sini bisa ditemuin, tapi jauh rasanya, jauh. Ya. Restoran Indonesia ada di Gitu. situ, restoran Indonesia. Restoran Indonesia ada, tapi Hmm. mahal Pak. Ya, ya. Boleh tahu kisaran harga Hmm. berapa kalau di sana? Saya belum ngecek sih, tapi saya tanya-tanya kayak masakan Padang di adanya di kota Den Haag. Hmm. Itu kurang lebih sekali makan itu bisa mungkin 20 sampai 40 euro. Itu berapa? Berarti kalau dikali 15 aja udah 300.000 ke atas. Kali makan. Mahal sekali makanan dan mungkin rasanya nggak seenak di Indonesia kan, udah Iya, pasti. iya. Iya, iya. Jadi mendingan kita masak-masak aja deh. Hmm. Gitu. Tapi kalau misalnya ini prospek pekerjaan tentang hukum sendiri di Belanda, apakah cukup cukup peluangnya cukup tinggi? Oke. Nyambung yang tadi saya katakan, memang kalau kita ngambil disiplin ilmu hukum, Hmm. itu peluang kerja itu bisa masuk di mana aja, nggak harus di Hmm. kantor hukum. Kita bisa di Hmm. perusahaan, kita bahkan bisa jadi sole partnership atau apa pelaku usaha sendirilah, Hmm. katakanlah seperti itu. Hmm. Karena kita mengerti cara berpikir kreatif bisnis Hmm. seperti itu sederhananya. Hmm. Nah, tapi kalau peluang di Belanda, memang saat ini bukan cuma Belanda sih Pak, Eropa sedang buka besar-besaran Hmm. lowongan-lowongan pekerjaan di berbagai sektor Hmm. seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin mencari pengalaman bekerja di negeri Belanda atau di negeri luar negeri Eropa lainnya, mungkin saat ini memang saat yang tepat. Hmm. Tapi yang harus diperhatikan banyak regulasi atau juga aturan yang eh, harus ditaati sebelum menjadi pekerja di Eropa. Salah Hmm. satunya yang paling sederhana adalah asuransi. Hmm. Nah, hal-hal seperti itu ya memang butuh waktu juga untuk mempersiapkannya, butuh juga tanya-tanya orang yang berpengalaman. Karena Hmm. kita nggak bisa menjadi pekerja, apalagi pekerja tetap di negeri orang kalau nggak ada Hmm. izin yang Hmm. valid. Hmm. Karena seperti itu. Ya, baik. Insya Allah cukup Kak Gigi. Saran buat teman-teman yang mau kuliah di Eropa. Oke. Hmm. Buat teman-teman Anissa ataupun teman-teman lainnya, jangan takut untuk melanjutkan pendidikan karena pendidikan itu adalah segala-galanya. Hal ini juga saya dapatkan pada saat saya mengenyam pendidikan di Anissa, bahwa pendidikan itu tidak ada ruginya dan pendidikan akan menjadi senjata utama Anda dalam berkembang menjadi orang dewasa. Nah, untuk kalian yang ingin atau bercita-cita mau melanjutkan pendidikan di Eropa, jangan malas untuk mencari-cari beasiswa atau mencari-cari peluang peluang-peluang lainnya karena ini sangat berlimpah. Negara Eropa maupun negara-negara di Amerika sangat membuka pintu sebesar-besarnya untuk para pelajar dari Asia yang mau mencari pengalaman atau mencari ilmu di negeri mereka. So, good luck buat kalian semua. Insya Allah apa yang kalian cita-citakan bisa terjadi. Thank you. Terima kasih banyak Kak Gigi ya. Habis ini kuliah Thank ya. you, Pak. Habis ini kuliah ya ternyata ya. Kenapa, Pak? Habis ini kuliah setelah ini ya. Iya, Oh iya, iya. habis ini kuliah. Jaga kesehatan, semoga lekas tuntas ya studinya ya. Siap-siap, jaga kesehatan juga buat Pak Awo dan teman-teman semua. Ya, ya. Yang terbaik. Terima kasih waktunya Kak Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Aku izin live ya. Losing my way.